Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah kewirausahaan dari Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas, tahun ajaran 2022 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami buat, yang mana tugas besar kami ini berjudul BAR, yaitu Platform Turnamen Maker. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 211152-2027. Yang kedua ada saya sendiri, Bimi Santriadi dengan NIM 211152-1003. Lalu yang terakhir ada Ahmad Ali Zulfikar Majid dengan NIM 211152-2007. Nah, di mata kuliah kewirausahaan ini kami diampu oleh 2 orang dosen. Nah, yang pertama itu ada Bapak Hasdi Putra MT. Ya, yang kedua ada Bapak Jeffril Rahmadoni MKom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih job dari CEO, CTO, dan CMO dari startup. Nah, yang pertama itu ada CEO. Ya, di sini CEO-nya ialah Muhammad Rizky Ramadan. Tugasnya yaitu berkomunikasi atas nama perusahaan, baik dengan pemegang saham, pihak pemerintah, ataupun swasta. Yang kedua itu ada memimpin pengembangan strategi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga itu menciptakan dan mengimplementasikan baik visi dan misi dari perusahaan. Lalu yang berikutnya ada menjaga performa perusahaan terhadap situasi pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, perkembangan industri, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu memastikan bahwa perusahaan mempertahankan tanggung jawab sosial yang tinggi dimanapun perusahaan ini berada nantinya. Lalu yang berikutnya ada menilai risiko terhadap perencanaan perusahaan dan memastikannya dipantau dengan baik. Lalu yang terakhir ada menetapkan tujuan strategis dari perusahaan ini baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, lalu yang kedua itu ialah job dari CTO, yang mana CTO dari startup kami ialah Ahmad Ali Zulfikar Majid. Nah, tugasnya di sini yang pertama ada mengembangkan bagaimana sih aspek teknis dari strategi perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis perusahaan kami nantinya. Lalu yang kedua ada menemukan dan menerapkan teknologi baru yang dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang ketiga ada membantu departemen dari perusahaan kami untuk menggunakan teknologi secara menguntungkan. Lalu yang berikutnya ada mengawasi sistem infrastruktur untuk memastikan fungsionalitas dan efisiensinya. Lalu selanjutnya ada membangun proses jaminan kualitas dan perlindungan data dari startup kami. Lalu yang berikutnya menggunakan impresi atau umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk menginformasikan perbaikan serta penyesuaian yang diperlukan dalam segi teknologi yang akan dipakai nantinya. Lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan bagaimana strategi teknologi kepada para mitra dan investor dari startup kami. Lalu ada job dari CMO. Di sini CMO dari startup kami ialah saya sendiri. Tugas dari CMO nantinya ialah memahami posisi dari perusahaan di pasar, menggunakan metode tradisional atau menggunakan teknologi yang lebih baru seperti analitik data. Lalu yang kedua ada menentukan bagaimana dan di mana sih perusahaan harus diposisikan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada mengembangkan strategi
bagaimana agar perusahaan dapat mendorong organisasi ke posisi pasar di masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya mengeksekusi strategi yang telah dibuat tadi. Nah, untuk bagian berikutnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Muhammad Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Terima kasih kepada Bibi. Baiklah, saya Reski akan menjelaskan tentang lanjutan dari startup kami. Di sini ada ringkasan dari startup kami yaitu BAR, yaitu untuk membangun website yang orang-orang dapat mencari info turnamen e-sport, yang bisa mendaftarkan turnamen e-sport, melihat bracket turnamen e-sport, dan masih banyak fitur lainnya. Untuk skop dari website ini direncanakan masih di wilayah Sumatera Barat saja. Jika memungkinkan di kemudian hari diharapkan bisa mencapai ruang lingkup Pulau Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu deskripsi bisnis. Untuk latar belakang, BAR adalah salah satu website yang diciptakan untuk memudahkan para gamer di Sumatera Barat dan sekitar untuk mengikuti informasi tentang turnamen ataupun untuk mendaftarkan diri atau tim yang mengikuti turnamen. Di sini juga bisa untuk membuat turnamen dari segala jenis game. Jadi bisa dikatakan ini merupakan sebuah platform yang menghubungkan gamers dengan penyelenggara turnamen. Dengan berdirinya platform ini, para gamers juga bisa menghasilkan uang dan para gamers tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat bahwa bermain game bisa menjadi lahan pekerjaan. Untuk data perusahaannya seperti pada PPT, ada nama usaha yaitu BAR dan pemilik usaha yaitu saya sendiri Reski. Awal didirikan 5 Januari 2023 direncanakan dan lokasi usaha ada di Jalan Muhammad Hatta nomor 47 RT 05 RW 8 di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang 25152. Untuk nomor telepon yaitu 082255434896. Website perusahaan adalah www.barcorp.com. Untuk email perusahaan yaitu barcorp@gmail.com dan akun media sosial kami yaitu @barofficial. Untuk visi dan misi yaitu untuk visi untuk menjadi platform yang terbaik yang menyediakan turnamen-turnamen di Sumatera Barat. Dan untuk misi yaitu memberikan fitur-fitur terbaik kepada user. Yang kedua, kreatif dan inovatif dalam memodifikasi desain pada website digunakan. Dan yang ketiga itu menerima feedback dari user terhadap UI pada website. Analisis persaingan. Bisnis startup seperti ini sudah lumayan banyak di Indonesia, apalagi di dunia. Terdapat beberapa bisnis sejenis di Indonesia seperti Stream Gaming dan Yamiso. Tetapi bisnis ini masih memiliki peluang untuk dijalankan karena jumlah gamers di Indonesia sangatlah banyak. Sesuai peta ekosistem industri game Indonesia tahun 2021, Samuel menyatakan bahwa jumlah pemain game di Indonesia mencapai lebih dari 170 juta orang di berbagai macam platform. Untuk strategi pemasaran, segmentasi pasar kami yaitu gamers yang dari berusia umur 12 tahun sampai 35 tahun. Dan yang kedua yaitu marketing positioning. Kami memilih daerah Sumatera Barat karena belum ada aplikasi serupa di Sumatera Barat ini yang menyediakan turnamen. Yang ketiga itu market entry strategi. Ya, ini adalah strategi perusahaan yang bisa masuk ke dalam pasar tertentu. Beberapa cara untuk melakukannya adalah internal development dan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah marketing mix strategi, yaitu ada dua variabel. Yang pertama promotion, yang kita lakukan adalah melakukan promosi melalui sosial media untuk mengenalkan kepada orang-orang dan juga turun langsung ke lapangan memberikan informasi tentang platform ini kepada penyelenggara turnamen.
Dan yang kedua ada timing strategi, yaitu memasuki pemilihan waktu yang dimana saat ini e-sport sedang marak dan waktu ini yang tepat untuk mendirikan startup seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari logo kami, yaitu bar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan dari UI startup bar kami akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ahmad Ali. Kepada Ali dipersilakan. Berikut adalah tampilan UI yang kami buat. Pertama adalah menu home. Pada menu home terdapat promosi website dan berita mengenai game atau turnamen terbaru. Selain itu, pada sudut atas layar terdapat menu yang digunakan untuk membuka sidebar yang terdapat menu search dan seluruh menu beserta gamenya. Selanjutnya, menu yang kedua, menu turnamen. Pada menu turnamen terdapat pilihan turnamen game yang sedang berlangsung. Pengguna dapat menekan tombol register untuk mendaftarkan diri sebagai partisipan pada turnamen tersebut. Atau jika ingin mendaftar sebagai tim, pengguna dapat register sebagai tim. Selanjutnya, tim profil. Pada menu ini, pengguna dapat melihat profil tim yang berpartisipasi pada turnamen tersebut, beserta caster dan logo timnya. Menu yang keempat itu stream. Pada menu ini, pengguna dapat melihat secara langsung turnamen atau pemain sedang bermain. Pengguna juga dapat melakukan filter game yang ingin tonton. Menu yang kelima itu menu guide. Pada menu ini terdapat guide dan tutorial dari berbagai game. Selanjutnya, menu news atau berita. Pada menu ini, pengguna dapat melihat berita terkini mengenai turnamen yang sedang berlangsung, player, maupun update dari sebuah game. Dan menu yang terakhir, yaitu menu kontak. Pada menu ini, pengguna dapat menghubungi admin untuk menyampaikan kritik atau saran mengenai website. Oke, sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekianlah presentasi tugas besar mata kuliah kewirausahaan dari kelompok 5. Nah, mungkin jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Nah, sekian penyampaian dari kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.